20 menit. Kita mulai aja ya. Karena seperti biasa kita akan memulai pembelajaran. Saya tunggu 5 menit. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Siang, Bu. Oke. Baik. Sebelum memulai pembelajaran, silakan ketua kelas sudah datang belum ketua kelasnya nih? Kalau belum wakilnya. Silakan. Afif, sudah ada belum? Kalau belum ada, Fansa. Silakan, Fansa. Nah. Oke, baik. Terima kasih, Fansa. Siang-siang gini tuh enaknya memang tidur ya. Tapi karena apa namanya perjuangan kalian ya, untuk mendapatkan nilai terbaik nanti ketika ujian, ya berakit-rakit anu dulu ya, berakit-rakit ke hulu dulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, baru bersenang-senang kemudian. Oke deh. Mudah-mudahan sakit-sakit yang kalian rasakan nanti seimbang ya antara hasil dengan nanti yang kalian inginkan. Oke. Baik, kita akan ke materi kita ya. Membahas soal-soal kita. Waktu itu saya sudah bahas soal belum ya? Belum ya? Belum nunjukin. Oke. Gimana tuh? Oke. Apa ya? C, sudah nyampe ya kiriman gambarnya, sharingnya. Oke. Laptopku, maaf, lambat bingit kerjanya, pelan ya. Baik, ini soal yang kemarin. Nah, saya nggak usah ngasih tahu. Sudah saya kasih tahu belum? Belum ya. Nggak usah kasih tahu nilai. Tapi nanti dari pembahasan ini kita akan jawabannya ya. Kita cepat aja supaya kalian bisa tahu jawabannya. Ya, nanti kalian tahu berapa nilai kalian di TO yang kedua. Dan yang ngantuk, yang ngantuk, saya bisa cuci muka dulu supaya bisa apa namanya mengikuti dengan baik lah ya. Oke, saya kasih jawabannya ya. Ini jawabannya di A. Jadi gawai itu, mohon maaf. Maaf, saya bersin. Nomor 1 jawabannya A. Gawai itu artinya alat elektronik. Jadi sekali lagi Bu ingatkan yang dicari itu hanya makna kata yang ada di PJJ dan COVID-19 ya. Kemarin yang sudah keluar apa ya kemarin ya TO yang sudah Bu ini siapa tahu nanti keluar lagi di berikutnya. Kemudian yang kedua, kalau ini nggak ada masalah ya. Kalau ini saya nggak tahu triknya. Cuma saya kasih tahu aja istilah-istilah yang ada di PJJ dan di COVID-19 ya. Jadi kalau kalian baca berita silahkan dicari artinya kalau kalian nggak tahu. Ya. Yang kedua, pernyataan yang sesuai ini gampang sebenarnya. Dan untuk yang TO2 yang paling tinggi 96 itu dari sini apa bukan ya? Ntar saya Oh iya, dari sini. Ya.
Tapi mudah-mudahan nanti ketika mengerjakan secara offline pakai kertas, kalian lebih bisa apalagi meneliti, mengamati dengan sebaik-baiknya. Dan nanti tanggal 18 April kalian akan ujian tertulis dan itu nanti akan dilaksanakan di SMP, nggak jadi di SD karena SD juga kebetulan sama-sama pelaksanaan ujian akhir sekolahnya. Jadi kalian nanti akan ke sekolah dan satu ruangan ada yang 13, ada yang 16 ya. Jadi untuk nyontek kayaknya sulit gitu ya. Kecuali kamu punya kode-kode khusus, pegang hidung A, pegang B, dan seterusnya. Tapi akan sulit karena jaraknya jauh. Satu ruangan hanya 13 sampai 16 orang. Jadi makanya persiapan ini penting. Oke, pernyataan ini yang pertama, yang jawabannya ada di imbauan. Jadi kalau pernyataan ini saya anggap untuk kelas 9B lewat. Nggak usah dibahas, sudah bisa. Kemudian kutipan pidato. Untuk pidato itu hanya ada 3, sekali lagi Bu ingatkan, pembuka, isi, dan penutup. Kalau pembuka itu cirinya apa? Kalau pembuka cirinya ada kalimat apa yang pertama? Salam pembuka. Salam pembuka beda ya. Salam pembuka itu diingat sekali lagi, salam pembuka tidak masuk dalam isi tubuh tuh ya. Jadi tidak masuk dalam tubuh pidato. Salam pembuka itu di luar. Assalamualaikum, selamat pagi. Kemudian sapaan hormat itu tidak masuk dalam tubuh. Itu misalnya yang kami hormati, yang saya hormati, yang terhormat itu tidak masuk dalam tubuh. Jadi kalau dalam tubuhnya itu waktu itu sudah Bu sampaikan ada 3, yaitu bagian pembuka, isi, dan penutup. Atau pembuka itu bisa sama dengan pendahuluan. Apa cirinya? Supaya kalau dikasih soal itu tahu. Kalau ini kan, ini cirinya untuk kalimat demikian sambutan berarti selesai, berarti bagian Penutup. penutup. Ya, oke. Kalau bagian pembuka, Puji syukur. ya puji syukur. Walaupun ya nak ya, perhatikan lagi nih. Itu model pidato orang Indonesia ya. Ada kata kalimat puji syukur, kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Itu bagian pembuka, itu eh, selalu ada di pidato orang Indonesia. Dimanapun dia berada dia pasti akan seperti itu. Tapi beda kalau kalian ke luar ya, karena kalau di Indonesia itu eh, ke apa namanya religiusnya itu kental. Jadi setiap apa yang dilakukan tuh selalu menyampaikan puji syukur, ucapan syukur gitu ya. Terima kasih. Jadi religiusnya sangat kental. Tapi kalau di luar masalah agama itu adalah masalah privasi. Jadi mereka nggak akan menyampaikan di umum ya. Jadi mau beragama kayak nggak beragama kayak kamu, itu bukan masalah buat saya. Nah, tapi kalau di Indonesia orang nggak beragama, kita pasti akan diwajibkan beragama, walaupun nggak mau beragama. Ya, nah, jadi bukan masalah bukan pakem gitu ya. Itu kalau untuk Indonesia puji syukur. Tapi kalau untuk di luar, eh, ya bagian pembuka apa yang menjadi eh, unek-unek ya, gitu. Atau yang menjadi keresahan. Nah, kalau orang bilang tuh keresahan. Nah, kalau para stand up comedian itu, stand up comedy itu keresahan yang diangkat menjadi cerita. Nah, itu di pidato bagian pembuka itu adalah keresahan. Tapi kalau di Indonesia cirinya puji syukur. Jangan samakan dengan yang ini yang B ya nak ya. Salam pembuka ingat tadi hanya assalamualaikum, selamat pagi, selamat sore, shalom dan sebagainya. Kalau ini pendahuluan, ini sama dengan pembuka. Jadi bedakan ya. Jangan. Kalau isi itu sudah jelas dia tidak ada tidak ada puji syukur dan tidak ada penutup yang seperti itu. Isinya tentang materi yang dibahas. Kalau yang dibahas kebersihan ya kebersihan. Kalau yang dibahas kesehatan kesehatan. Kalau yang dibahas tentang PJJ ya pasti PJJ dan seterusnya. Oke, kalimat utama. Kalimat utama untuk SMP, sekali lagi Bu ingatkan, itu ada di kalimat pertama. Ya, kalimat utama itu ada di kalimat pertama. Selalu.
untuk SMP. Ingat ini, jangan dijadikan nanti ketika kamu SMA, kamu dijadikan patokan. Karena nanti SMA pasti tingkat kesulitannya akan berbeda. Dan nanti mungkin akan dikasih yang kalimat utamanya ada di akhir atau gabungan awal dan akhir. Ya. Kalau masih kelas 10 mungkin masih di awal. Tapi kalau sudah kelas 11, kelas 12 itu semakin rumit ininya, kalimatnya, paragrafnya, ya. Oke. Sekarang ini simpulan. Sekali lagi simpulan seperti yang sudah saya sampaikan waktu itu, kalau nggak salah di kelas 9B ya sudah, apa 9A saya lupa. Bahwa kalau mencari simpulan tuh lihat dulu kalimat utamanya, karena itulah yang menjadi pikiran utamanya. Ya. Kemudian cari karena biasanya simpulan itu ya nak ya, diambil dari rangkuman. Jadi pikiran utama, kalimat utama setiap paragraf digabungin, diperbaiki dengan tambahan penggunaan kata hubung atau menghilangkan bagian yang tidak perlu atau pengulangan yang sama. Nah, baru setelah itu disimpulkan. Biasanya seperti itu. Tapi kalau misalnya enggak, ya lihat kalimat utamanya dulu, baru kemudian cari pikiran penjelasnya yang menjelaskan tentang pikiran utama. Enggak usah semua. Kita lihat di sini, Terelie seorang penulis Indonesia menerbitkan novel yang berjudul Hujan. Berarti ini yang menjadi kalimat utama ini yang nomor satu. Tetapi gagasan utamanya apa? Yang paling penting yaitu uh, menerbitkan novel berjudul Hujan. Jadi penerbitan novel berjudul Hujan oleh Terelie. Nah, apa isinya? Karena ini teks tanggapan dan isinya tanggapan tentang buku, maka bisa kita simpulkan, lihat di sini, ini novel berjudul Hujan, saya kasih garis ini ya, yang penting ya, novel berjudul Hujan, kemudian hujan tersebut menceritakan sosok aneh yang menyukai hujan, ditinggal kedua orang tuanya, berhasil membuat cerita, diambil pelajaran, ini yang pentingnya diambil pelajaran. Kemudian ini pelajarannya apa? Nah, diambil pelajaran tuh bisa kita pelajaran apa yang paling penting. Nah, gitu ya. Jadi di sini oke ya. Menerbitkan novel yang berjudul Hujan mana? Novel yang berjudul Hujan. Jadi bisanya A atau ini. Kalau mencetak rekor penjualan terbanyak tahun ini nggak ada di sini ya. Kemudian Hujan karena menceritakan kehilangan seorang anak perempuan yang ditinggal kedua orang tuanya dalam sebuah bencana, ini kita diambil pelajarannya belum ada. Karena yang penting itu novel berjudul Hujan bisa diambil pelajarannya gitu. Nah, yang hanya ada di yang A. Nah, kayak gitu caranya. Jadi apa yang penting dari situ, kamu nanti kalau pakai kertas ya, pakai kertas boleh kamu garis bawahi ya, boleh kamu garis bawahi. Kemudian jawaban yang enggak kamu sesuai itu kamu silang ya, boleh. Bukan berarti tidak boleh dicoret-coret, tuh harus bersih, bukan. Terus apa namanya, boleh digarisbawahi. Kalau bisa nanti lembar soalmu itu ya apa namanya ini, dikasihin jawaban juga boleh. Tapi kamu kasih nama. Misalnya saya Villa, nanti baru supaya nanti gurunya ngelihat bisa, oh ini dapat berapa sih nih gitu ya. Oh ini yang paling tinggi siapa ini kira-kira gitu. Supaya bisa tahu. Oke, berikutnya kita cepat aja ya, kritik. Ya, aku ya. Kritik. Kritik sudah Bu Wi bilang yang jelek atau kekurangannya. Maka ini ada di nomor 4. Namun, membaca kumpulan puisi ini harus cermat karena kata demi kata yang ditulis penuh perumpamaan dan tidak mudah dimengerti. Ini kritikannya. Ya, jadi yang kekurangannya pokoknya. Ini gampang lewat kalau kelas 9B. Kemudian pujian. Pujian itu pasti hal yang bagus-bagus. Ya, itu ada di 3. Film ini memaparkan alur yang sangat rapi dan natural yang memperlihatkan kepolosan 10 anak laskar pelangi. Nah, itu jadi ini
Alurnya rapi dan natural, itu kelebihannya. Ya. Oke. Nomor. Nah, ini rangkuman. Pemkot Bontang menetapkan status, berarti ya. Kalau rangkuman ingat ini sampai mana? Oke, sampai sini. Nah, ini kalimat utama ya. Kemudian ini, kalimat yang kedua. Paragraf yang kedua. Ini. Kenapa kita bisa katakan ini? Karena ini selesai di sini. Kalau dia bukan paragraf baru, harusnya di sini lanjutannya ya. Jadi kalau Bu, nggak ada paragrafnya, ini kalian bisa lihat. Kalau dia paragraf baru, dia ke bawah. Sedangkan ini, kalau dia nggak paragraf baru, harusnya nyambung di sini, gitu ya. Nah, berarti dua ini harus digabung. Nah, mana yang ada isinya ini? Pemkot Bontang menetapkan status PPKM level 3. Oke, ada. Guna memperketat dan mengendalikan penyebaran virus. Ini untuk apa ini? Pemkot Bontang itu adalah diwakili oleh Bontang, wali kota. Ya, tujuannya PPKM itu penekanan pengendalian sebaran virus harus diperketat. Berarti memperketat dan mengendalikan, itu intinya. Ya. Ini penekanan pengendalian sebar virus harus diperketat. Jadi ini diperketat dan harus dikendalikan. Nah, jadi digabungkan kalimatnya menjadi kalimat yang A. Sedangkan kalau yang B, kenapa kok nggak pilihannya B? Pemkot Bontang memperlakukan PPKM sehingga warga memperketat penyebaran dengan mengunjungi, nggak mungkin. Ya. Wali kota mencegah penyebaran virus terhitung Selasa ini hanya ada di paragraf 1. Jadi kalau dia cuma paragraf 1, rangkuman nggak bisa ya. Kemudian yang D, mengatakan bahwa pengendalian penyebaran instruksi ini juga ada di sini. Hanya di paragraf 1. Jadi kalau untuk rangkuman diingat harus dua-duanya. Boleh menghilangkan sebagian yang dianggap sama. Karena Pemkot Bontang ini sama dengan wali kota. Makanya wali kotanya dihilangin. Ya. Ini tapi ada kesalahannya, wali kota Bontang Basri Rase, harusnya ini ada koma ya. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Perbedaan penggunaan bahasa. Ini nggak ada masalah ya. Populer tahu, bahasa daerah tahu, bahasa baku tahu. Ini pilihannya tahu semua ya. Kelas 9B. Ada yang nggak tahu nih dari pilihannya? Halo? Bisa dipahami semua pilihannya? Bisa, Bu. Bisa ya? Oke, nggak ada yang nggak tahu ya. Oke. Sudah Bu I jelaskan. Ini bahasa populer, bahasa yang biasa kita gunakan. Sedangkan ini udah kelihatan banget ada bahasa Inggrisnya. Tools dan online. Ya. Itu jadi menggunakan bahasa asing. Walaupun bahasa daerah itu juga bahasa asing. Ya. Jadi bahasa di luar bahasa Indonesia itu adalah bahasa asing. Demikian juga dengan imbuhan. Imbuhan di luar imbuhan bahasa Indonesia itu adalah imbuhan asing. Misalnya wan, man, itu imbuhan asing. Oke, yang ini untuk surat pribadi, penulisannya sebenarnya bebas, suka-sukanya. Tetapi karena kita ini pelajaran bahasa Indonesia, maka harus tetap menerapkan pola penulisan bahasa Indonesia. Ya, kalian menulis seperti ini tuh juga nggak apa-apa sebenarnya. Nggak ada yang marahin kalau menulis pribadi. Semua ini bisa kalian, ya, semua ini bisa kalian gunakan. Tetapi ada cara penulisan bakunya, gitu ya, untuk surat pribadi. Walaupun sebebas-bebasnya surat pribadi, tetap harus mengikuti aturan. Tidak boleh titik setelah kota, harus koma, dan di akhir tidak boleh ada tanda baca apapun. Ya, itu aturannya. Tapi kalaupun ada orang yang ya namanya pribadi ya bebas. Ya.
Tapi ini kita sekarang pelajaran bahasa Indonesia, maka aturannya setelah kota, koma, dan tidak ada tanda baca setelahnya itu. Kalau yang surat dinas, tidak boleh ada kotanya, hanya tanggalnya saja dan tidak ada tanda baca yang lainnya. Itu yang perlu diingat ya. Nomor berikutnya, pujian. Ya, pujian pastinya yang bagus-bagus ya. Ini ada pernyataan dan kita harus memuji ini ya. Basuki Abdullah merupakan salah satu maestro lukisan bla 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 bla. Dan ini ya, pujian memuji pernyataan yang ada di sini. Apa yang kalau kamu ada ini misalnya saya ngomong Basuki Abdullah itu anu loh, maestro lukisan loh. Lukisannya tuh gini gini gini. Nah, kalian memberikan tanggapannya berupa pujian. Ya. Basuki Abdullah mampu melukis pemandangan yang rapi dan mirip keadaan aslinya. Dari mana kita tahu di sini? Nih, tuh. Makanya kita memberikan pujiannya. Nah, karena dia seorang maestro, dia bisa melukis sesuai dengan aslinya. Itu ya. Kalau kelas B malah cepat. Ya, kelas yang lain baru harus. Komentar. Nah, komentar itu ini dari pernyataan lagi. Ini banyak yang nggak ngerti juga ini ya. Ini ada pernyataan. Coba kamu komentari. Tentunya positif komentarnya ya. Bu boleh nggak komentar negatif? Boleh. Cuma kalau ininya positif ya kita harus memberikan komentar yang positif juga. Kan diharapkan begitu ya. Sebenarnya komentar itu kan pujian juga sebenarnya. Sebenarnya sama aja. Pujian itu merupakan komentar kita. Kalau kita mendengar, si Anu ini begini-begini, ya memang harus begitu, memang harus berjuang, misalnya seperti itu. Nah, di sini kita mengomentari karena dia mendapatkan penghargaan AMI Award ini. Itu untuk apa namanya? Penyanyi atau ya penyanyi yang menelurkan album, meluncurkan albumnya atau merilis albumnya, pasti inginnya terkenal, inginnya disukai masyarakat dan tentunya kalau sudah dan terjual banyak kopiannya dan nanti dengan begitu kalau orang banyak masyarakat yang senang maka ketika ada penghargaan pasti akan diukur dari sana gitu ya. Nah, kalau mereka juga bisa mencapai penjualan berapa gitu, mereka pasti akan dapat bonus dari penjualan itu. Gitu. Ya, misalnya didengarkan oleh dipakai ringtone atau apa, mereka juga akan dapat bonus. Nah, kita menghargai memberikan komentar seperti pada band Kotak berhasil meraih penghargaan dari album yang telah dibuatnya. Ya, ini karena singlenya itu meraih penghargaan AMI Award gitu ya. Oke. Nomor 13. Ini kalau orang Jawa menyeruput itu minum sedikit. Itu orang Jawa, tapi itu bahasa Jawa ya, Nak ya. Ini mengambil bahasa Jawa tapi diterjemahkan diambil dalam bahasa Indonesia. Nah, menyeruput ini artinya menghirup, membawi. Ya. Kenapa kok bisa bukan meminum? Coba lihat ini. Nikmatnya menyeruput kopi susu hangat dari tatakan cangkir ketimbang. Nah ini. Jadi dia bukan minum. Ya. Di sini ada kata menikmatinya. Tidak mungkin kan menikmati. Ya. Tidak mungkin menyendok. Tidak mungkin menyeduh. Menyeduh tahu kan ya? Menyeduh apa? Ada yang nggak tahu kata menyeduh? Menyiram dengan air panas itu namanya menyeduh. Misalnya teh, kamu siram dengan air panas itu menyeduh. Kopi, kamu siram dengan air panas menyeduh. Gula, kamu siram dengan air panas itu juga namanya menyeduh. Misalnya kamu mau bikin cireng, kanji, kamu siram dengan air panas itu juga namanya menyeduh. Jadi menyeduh itu menyiram dengan menggunakan air panas, ya, supaya keluar apa yang diinginkan dan larut, gitu.
Oke, berikutnya. Ini bonus ya, nomor 14. Kemarin ada yang nanya, Bu, nomor 14, Bu, sampai di foto. Ya kalau udah nggak nyambung tuh abaikan aja, pilih aja sembarang. Ini bonus. Jadi kalau kalian nilainya 96, berarti satunya itu dari ini. Berarti kalian nilainya 94. Ya. Nomor 15. Ini bagian komplikasi. Karena apa? Komplikasinya? Apa komplikasinya? Masalahnya apa? Masalahnya apa? Ada yang tahu masalahnya? Proyek Nathan digantikan oleh saudara Alf kan? Iya, jadi masalahnya bukan kehadiran 15 menit ya, tapi Nathan digantikan oleh Arkan. Ya, kenapa dia digantikan? Akibat dia terlambat. Nah, jadi masalahnya itu karena dia digantikan. Jadi dia merasa sangat kecewa. Nah, itu ya. Oke, nomor 16. Makna simbol menatapku tajam apa? Ini dimiringkan karena bahasa, bukan bahasa Indonesia ya, yang baku ya. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan bahasa yang tidak baku, maka dalam penulisannya, kalau kalian menulis cerpen ya, tulislah dengan cetak miring. Ya. Oke, ini simbol menatapku tajam ini sepertinya aku emang udah enggak penting lagi untukmu. Kailah berhenti menatapku tajam. Aku tidak melihat cinta seperti biasanya di sana. Nah, ini artinya dengan Marah. marah. Iya. Oke, makna tersirat. Nah, ini ngerti nggak makna tersirat? Kalian pernah naik patas di Jakarta atau di kota besar lainnya? Atau naik kendaraan umum yang bisa orang naik lalu lalang ya? Yang bisa turun kapanpun? Kalau di Jakarta itu, Jakarta kota ada antar ini ya, halte gitu ya, antar terminal gitu ya, daerah. Kalau naik gitu ya, kadang kan kita naik di situ bang, turun bang, naik turun, turun. Nah, ketika naik turun itu biasanya ada juga pencopet gitu ya, pencopet naik gitu. Dan pencopet itu tidak pernah sendirian, Nak. Jadi kalau kamu beranggapan bahwa pencopet itu kok bisa cepat sekali ya anunya, eh, mencopetnya gitu ya. Ngambilnya memang hebat. Tapi dia tidak mungkin sendirian. Dia pasti ada teman, minimal berdua. Karena apa? Begitu dia ngambil, dia akan memberikan ke orang. Temannya, nanti temannya yang bawa lari. Dan biasanya copet itu pasti selalu nabrak orang setelah dia nyopet. Kenapa? Supaya itu waktunya dia memindahkan hasil copetannya ke temannya. Nanti orang lihat, oh itu pencopetnya. Orang lain mengejar dia yang mencopet, begitu digeledah tidak ditemukan barang hasil curiannya karena sudah dibawa oleh temannya tadi. Nah, seperti itu. Itu triknya copet, makanya hati-hati jangan jangan ini uh, apa namanya? Kalau bawa tas di tempat keramaian jangan ditaruh di belakang atau di mana, taruh di depan ya. Depan aja bisa kadang. Saya pernah naik kereta gitu, di depan empet-empetan gitu naik kereta. Saya dari Jakarta Selatan ke Jakarta Pusat naik kereta. Nah, itu aja itu penuh. Itu harus dipegangin seperti ini ya tasnya. Takutnya dicopet walaupun di depan. Bisa bisa hilang gitu ya. Jadi pencopet itu hebat banget. Hmm. Oke, apa yang tersiratnya? Tersiratnya apa ini? Ini. Ya Allah, Pak, teriak istri Safir tiba-tiba. Ada apa? Dompetku, uang kita. Hah? Karena tadi di atas ini, bravo. Ada pesan dan kesan? Oh, lihat ini tersirat ini. Ya ini tersirat itu implisit. Ya, Kenapa enggak A? ah, iya. Ya memang Oh, emang A. Tadi saya dengernya berapa? saya ngomongnya ini kelas berapa? Bravo, saya bilang gitu. Oh,
Ya Bu, Sensei ngantuk. nanya, iya. Katanya Sensei, minta tolong dijelaskan implisit dan eksplisit. Nah, implisit itu ini tersirat. Kalau eksplisit itu tersurat. Jadi kalau implisit itu tidak secara jelas dinyatakan. Ya, sama seperti ini. Kita tahu dia kehilangan duit. Kenapa? Karena tadi di sini dia hilang duit, tapi hilangnya caranya bagaimana? Karena di atas tadi bercerita tentang ini. Kenapa sih kita turun di sini? Istrinya enggak apa-apa. Karena suaminya melihat ada serombongan pencopet. Kalau orang yang biasa ya di Jakarta udah tahu, udah kenal wajah-wajah pencopet gitu. Dan pencopet itu sudah tahu orang ini kenal sama dia apa enggak gitu. Nah, dia tahu bahwa yang suaminya tuh kenal dengan pencopet, makanya dia ngajak istrinya turun dari bus itu, ya. Nggak taunya istrinya sudah kecopetan. Karena yang diketahui oleh suaminya hanya satu orang. Nah, tapi dia tidak tahu siapa yang di sebelah istrinya. Ternyata yang di sebelah istrinya adalah pencopetnya, gitu. Nah, ya. Jadi ini di sini, karena di sini berbicara tentang pencopet, maka bisa kita simpulkan secara tersirat dompetnya hilang itu bukan karena jatuh, ya, tetapi karena dicopet. Kan bisa saja ya dompet itu jatuh ya. Misalnya eh, pas kita lupa resleting, kemudian kita menunduk, jatuh begitu, kita nggak tahu kalau dompetnya udah jatuh duluan, baru kita sadar ada yang lainnya yang jatuh. Nah, seperti itu ya. Oke, itu tersirat atau implisit. Kalau yang eksplisit yang udah kelihatan. Oke, sekarang sebab konflik. Konfliknya apa? Ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pemuda itu jenuh dengan kehidupannya. Ia tidak mengerti untuk apa hidup di dunia ini. Hampa, putus asa. Ia berpikir untuk mengakhiri hidup segera. Disisipkannya sutas tali untuk menggantung diri sebatang pohon. Lalu tiba-tiba pohon itu menyela dengan lembut. Tolong jangan gantung diri di sini. Setiap pagi banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi dan menghibur siapapun di sekitar sini. Sambil marah si pemuda pergi mencari pohon lainnya. Namun selalu ditolak. Konfliknya apa? Konfliknya apa? Ada yang tahu konfliknya apa? Kalau sudah tahu konfliknya apa, nanti tahu penyebabnya. Apa konfliknya? Pohonnya marah. Siapa yang marah? Pohon. Pohon, iya. Jadi konfliknya itu pohonnya marah dengan orang yang mau gantung diri, gitu. Jadi penyebabnya pohon marah apa? Pemuda itu hendak bunuh diri. Iya, betul. Jadi karena dia mau bunuh diri ini, ya. Oke. Berikutnya, akibatnya. Konfliknya apa ini? Konfliknya, sang pemilik toko kemudian menjelaskan bahwa anak anjing itu memang mengalami cacat fisik sejak lahir pada salah satu kaki belakangnya. Kalau begitu, aku mau membeli anak anjing itu, kata sang anak laki-laki yang hanya memiliki satu kaki. Aku sarankan agar kamu tidak membeli anak anjing cacat itu. Tetapi kalau kau menginginkannya, aku akan memberikan secara cuma-cuma, ujar sang pemilik toko. Wajah anak laki-laki itu tampak kecewa. Aku tidak mau kalau Anda memberikan anak anjing itu secara cuma-cuma. Sekarang saya hanya punya uang 50.000. Aku akan mencicil membayarnya dengan uang sakuku, ujarnya dengan suara yakin dan mantap. Terserah apa maumu, jawab pemilik toko. Konfliknya apa? Konfliknya. Ada yang tahu? Konfliknya apa? Ada yang tahu? Konfliknya, masalahnya apa? Enggak, sudah. Udah 50. Enggak, belum. Baru 50%. Enggak apa-apa. Kalau mau dipakai. Aku nanti, ini yang penting punya nyawa sampai nanti sore kan di rumah bisa. Enggak dipakai kah? Oh, oke, sabar ya. Ada intermezzo. Apa konfliknya? Ada yang tahu konfliknya apa? Halo? Konfliknya nggak tahu? Hai, 9B. Nggak ada yang tahu konfliknya apa?
Pemilik toko ingin memberikannya cuma-cuma. Ya, pemilik tokonya memberikan dengan cuma-cuma. Kan nggak apa-apa. Si anak ini loh konfliknya. Yang menjadi Kecewa. Iya. Kenapa kecewa? Iya, kecewa karena apa? Mau dikasih cuma-cuma gitu aja. Kenapa kok dikasih cuma-cuma nggak mau? Kenapa kira-kira? Nggak mau dikasih kecewa, kenapa dia tampak kecewa? Karena apa? Anak laki-lakinya tuh cacat ya kan? Nah, ya kan? Nah, kalau orang cacat biasanya kalau dikasih itu pemikiran orang yang ngasih apa? Dikasihani. Kasihan. Iya, kasihan. Jadi dia kecewa dikasihani. Nah, makanya dia itu masalahnya, ya. Jadi dia sangat kecewa dengan si toko karena apa? Dia merasa dikasihani, dia tidak mau dikasihani, gitu. Nah, itu ya. Akibatnya ini pemilik toko menerima pembayaran. Terserah apa maumu, jawab pemilik toko. Karena sini anaknya berkeras akan membayar. Jadi kata orangnya, terserah, berarti kan dia menerima ya. Karena si anak nanti akan membayar. Tetap kekeh, tetap gigih untuk membayar ya, anjing itu. Oke, berikutnya. Ini gampang ya. Deskripsi latar ini suatu sore di tengah telaga dideskripsikan ya. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana keadaan telaga itu. Jadi ini deskripsinya satu, penandanya ya. Nih, tampak ayah dan anak. Jadi kita bisa melihat di situ ada dua orang ya. Dengan perahu kecil keduanya mengatur joran dan umpan. Nah, kita juga tahu ngapain dia ya, mengatur joran dan umpan ini. Oh, lagi mancing ya. Bapak Ibu guru dan karyawan di Bogor ke ruang 1 untuk koordinasi ulangan sekolah 1. Sekali lagi, Bapak Ibu guru menindaklanjuti dengan di grup kita sampai ini akan berkoordinasi tentang OSP di ruang 1. Oke, lanjut. Ada pengumuman intermezzo ya. Oke. Ini latarnya. Kemudian deskripsinya ini sudah ya. Telaga, ada ayah, ada tokohnya dua. Kemudian di perahu dan mengatur joran, berarti kita tahu mereka sedang ngapain? Mancing ya. Kemudian juga penggambaran tentang telaganya ya, air telaga. Nih, riak-riak air ya. Ini penggambarannya. Kalau deskripsi itu kalau semakin rinci semakin bagus gitu ya. Nah, gelombangnya mengalun menyentuh sayap-sayap angsa yang sedang. Nah, berarti di dalam telaga itu juga ada angsa yang sedang berenang. Nah, gitu ya. Nah, ini kita bisa membayangkan keadaan telaga di waktu sore. Sedangkan ini raib. Raib tahu ya, raib ya? Raib tahu ya? Raib artinya apa? Raib artinya hilang. Mana nih? Ada enggak orang yang kelas 9B? Raib artinya hilang. Ya. Apa ini? Sebentar ya. Oh. Oke. Oke, berikutnya. Jadi ini jawabannya A ya. Ada banyak ini pemberitahuan.
Jadi saya harus baca WA dulu. Siapa tahu nanti kelewatan saya dimarahin. Oke, berikutnya. Ini, majas apa ini? Yang kalian hafal hanya 2. Hanya hiperbol dan personifikasi. Ini apa ini yang ini? Personifikasi. Personifikasi. Coba contoh personifikasi bisa? Apa? Contoh personifikasi. Jadi, mm-mm. Nah, nih kayaknya gini ya. Jadi semua mengarahnya pada manusia ya. Jadi bukan ke binatang. Jadi semua yang dilakukan selain manusia itu personifikasi. Yang berbuat seolah-olah manusia. Coba ayo kasihin contoh satu. Jam membangunkanku. Siapa? Jam. Oke, jam membangunkanku. Oke. Oke. Nah, kalau kamu mau menulis puisi, majas personifikasi, majas metafora, majas ini sangat kalian butuhkan untuk mengungkapkan pemikiran kalian secara konotasi, ya, secara tersirat bisa, secara apa namanya, dengan bahasa kias gitu ya. Jadi kalau kamu nggak bisa majas, maka untuk mengungkapkan itu kamu pasti majasnya itu majas transparan. Artinya maknanya mudah dipahami, yang tidak bermakna ganda. Biasanya begitu. Tapi kalau kamu sudah pandai bermain seperti ini, maka nanti akan kelihatan bahwa kata-kata yang kalian pilih itu memang kata-kata yang indah. Karena karya sastra itu adalah karya yang kalimatnya atau isinya, tulisannya atau bahasanya itu indah. Maka kalau kalian hanya sekadar misalnya dia duduk di situ, dia termenung, dia tidak memandangku, itu walaupun pengulangan dari kata dia pun itu indah, tapi tidak akan semenarik jika kalian menambahkan apa namanya, majas. Oke, sekarang hiperbol. Coba kasih contoh. Saya mau tahu berlebihannya bagaimana. Guntur menggelegar membelah bumi. Ya, guntur menggelegar membelah bumi. Itu metafora kah? Itu anu kah? Kita tulis dulu ya. Oke. Ini ada 2 ya, Nak ya? Ada 2. Yang ini personifikasi, yang ini jadi gabungan antara hiperbol dengan ya, tapi ini lebih ke hiperbola karena berlebihan, gitu ya. Jadi kadang-kadang kita menggabungkan 2 majas sekaligus, tidak apa-apa. Misalnya teriakannya memecahkan gendang telingaku. Itu sebenarnya personifikasi. Tapi karena lebaynya, nah ini yang kadang-kadang membuat bingung, Bu, itu jadinya personifikasi atau apa ya, hiperbol gitu ya. Nah, sekarang yang kita lihat ya dua-duanya itu bisa dua-duanya karena dia memecahkan itu bisa personifikasi, tetapi dia menggunakan majas kata berkonotasi seperti itu untuk melebihkan. Maka kalau membuat hiperbol supaya tidak membingung, tidak apa-apa membuat seperti itu, tapi kalau untuk soal biasanya tidak akan dibuat seperti itu. Akan terlihat jelas bedanya antara hiperbola dengan personifikasi. Misalnya, misalnya
giginya, misalnya begitu. Giginya mengkilap. Nah, seperti itu. Kan nggak ada gigi mengkilap kan? Makanya itu termasuk dalam hiperbol. Karena apa? Ingin menyampaikan saking bersihnya. Nah, seperti itu ya. Oke, kemudian nomor 22. Bukti latar ini nih ada seputar kelas. Berarti itu ada di kelas ya. Kalau yang di sini Aditun bakal bawanya ke rumah berkurang separuh. Siapa gerangan memang bakal kumbang. Tidak ada menunjukkannya, namun tidak ada hal yang mencurigakan. Hanya satu ini yang menunjukkan di kelas, ya. Nomor berikutnya watak tokoh nenek. Nek, sudah berapa hari ini saya perhatikan dan saya lihat nenek melakukan hal yang terus-menerus. Sebenarnya nenek sedang melakukan apa? Nenek sedang menggosok besi batangan ini, nak. Jawab si nenek. Si bocah kecil penasaran. Untuk apa nenek menggosok batangan itu? Menggosok itu dibuat jarum. Dari besi dibuat jarum. Jarum itu kecil dari besi berarti perlu lama menggosoknya. Nah, ini yang ini dari besi batangan menjadi jarum. Ini penanda wataknya nenek. Ya. Wah, mana mungkin besi batangan digosok menjadi jarum. Nenek pun menghentikan kegiatannya dan memandang si bocah kecil. Selama kita memiliki kemauan dan kesabaran. Nah, ini ya. Kalau dia cuma ngomong aja kan nggak bisa jadi apa ya. Kalau misalnya saya hanya ngomong kalau kamu punya kemauan dan kesabaran, kamu pasti bisa. Tapi kalau tidak melakukan apa-apa itu bukan watak, ya. Nah, jadi penanda wataknya itu sebenarnya ini. Nenek menggosok besi batangan ini untuk dibuat sebuah jarum. Bisa kamu bayangin, misalnya besinya sebesar ini aja digosok jadi jarum yang segede itu kan membutuhkan waktu lama dan sabar. Nah, jadi neneknya itu punya sebenarnya lebih ke punya kesabaran yang tinggi. Ya. Oke. Nomor 24, tanggapan. Unsur intrinsik. Jadi unsur intrinsik di sini ada latar, ada watak, ada alur dan sudut pandang. Ini ya, unsur intrinsik yang dibahas, yang dikomentari. Ya. Ini. Nah, sekarang kita lihat ke situ cerita. Pemukiman orang Kutai Dalam terletak di dataran rendah di Kalimantan, sebuah dataran yang unik karena setiap tahun akan terjadi banjir besar yang menenggelamkan ratusan desa di dekat muara. Berarti ini kita, nih kata kuncinya, pemukiman. Berarti menunjukkan latar. Kemudian mana lagi? Dengan sukacita banjir akan disambut oleh warga sebagai anugerah dari Yang Maha Kuasa. Bagaimanapun juga, karena bertempat di dataran rendah, nah, meluapnya Sungai Mahakam dipandang sebagai berkah alam. Lebih aneh lagi apabila banjir tidak datang, bahkan jika terlambat sedikit saja, orang Dayak Lama akan melarung sajian sebagai sembah tawar permukaan. Nah, jadi ini tentang pemukiman daerah tempat tinggal, berarti ya. Nah, kita memberikan komentar. Watak tokohnya ini nggak ada, watak tokohnya orang Dayak, nggak ada tokohnya orang Dayak ya. Alur cerita campur, nggak ada. Ini alurnya maju semua. Cerita tersebut menggunakan sudut pandang orang pertama. Orang pertama itu aku, saya. Di sini kita menunjukkan orang-orang Kutai Dalam. Ini berarti orang ketiga. Berarti yang dibahas adalah mengenai latar. Karena di sini kita tentang pemukiman, kemudian dataran rendah. Ya. Jadi nanti kalau di tanggal 18 paper itu boleh nih ya digarisin, tandain seperti ini, seperti Bu Wi. Kalau kalian boleh digarisin atau diwarnain ya. Diwarnain enggak mungkin lah. Jangan di stabilo, digarisin aja ya. Kata tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah lantas hal ini dianggap sebagai ini pilek ini. Ini ada kata nih. Gejala. Ini kata kuncinya ada di sini. Kata kuncinya ada di kata gejala ini. Berarti ini dianggap sebagai gejala. Ya.
Karena ini ada kata mengeluhkan gejala pilek, lantas hal ini dianggap sebagai itu. Nomor 26, urutan langkah membuat mie instan. Aduh, kalau ini nggak bisa. Ada yang belum pernah bikin mie instan kah? Sudah pernah semua ya? Ya, mudah-mudahan semuanya sudah pernah. Ada yang belum pernah? Oh, dibikinkan Bu, saya Bu. Tinggal makan. Oke ya. Oke, yang pertama 5 atau 2? 5 atau 2? 5. 5 ya. 5 duluan ya. 5 baru 2. Ya. Bagaimana kita bisa ini masak air matang, jika sudah mendidih masukkan mie instan. Tapi sebenarnya ini 2 dan 5 ini sembarang aja sih. Buka sambil menunggu, kita masukkan bumbunya ke mangkok, itu ke situ kan gitu ya, bisa ya. Sebenarnya itu ini apa namanya? Mana suka lah gitu ya. Ini sebenarnya harusnya nggak kayak gini nih. Karena dilihatnya di 3, 4-nya ini belakangnya ya yang membedakan. Gampang kalau itu. Nama ini sudah pernah Bu I sampaikan. Ingat ya kalau ada kepala, kemudian gelar nggak perlu ditulis ya. Gelar nggak perlu ditulis. Kalau misalnya ini kalau kita kalau sudah ada ini jabatannya, kita nggak usah nama sebenarnya. Ya, nggak usah nama karena sudah pasti tahu kepala dinas itu siapa gitu. Jadi makanya langsung kepala dinas kesehatan Bontang di Bontang, dan ini titik, tidak boleh koma, dan di sini tidak boleh ada tanda bacanya apapun di akhir. Kemudian kalau dia kepala sudah ada jabatan, ini jabatan tidak boleh menggunakan sapaan, itu diingat. Kalau sapaan itu menggunakan nama, tidak boleh menggunakan gelar, ya. Jadi kalau misalnya ada di sini YTH Bapak Baharudin, gitu aja, nggak boleh Doktor MM, nggak usah, ya. Kalau untuk surat dinas, ya, nggak usah pakai ininya gelarnya. Oke, berikutnya ini salahnya ada tanda bacanya titik, nggak boleh. Ini kepada juga nggak boleh. Kepada tuh bukan nggak boleh, tetapi tidak efektif, ya. Bukan tidak boleh, tetapi tidak efektif. Nah, kita menulis itu supaya mudah dipahami oleh orang menggunakan bahasa yang efektif, ya. Oke, nomor kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah, ini dilihat dari kalimat sebelumnya. Di Indonesia, pendidikan diatur dalam peraturan yang kewajiban setiap warganya menempuh pendidikan. Suatu pendidikan dapat dikatakan berhasil atau tidak bergantung pada hasil dari pendidikan itu sendiri. Nah, ini. Di Indonesia pendidikan diatur, ini. Kata kuncinya diatur. Ya. Dalam peraturan. Kita lihat di sini. Di sini ada sudah diatur. Oke. Ya. Meski sudah diatur berarti pengulangan ya. Di sini seorang terbentuk manusia nggak ada. Sini kita misalnya ini ya. Misalnya ke kalimat ini. Suatu pendidikan dapat dikatakan berhasil. Bagaimana seorang terbentuk nggak nyambung dengan kalimat berikutnya. Seringkali kita temui orang yang dianggap nilai berhasil belajar merupakan, nah ini ya, menempuh pendidikan. Seringkali kita temui orang yang menganggap nilai dari hasil belajar merupakan hasil dari pendidikan, padahal itu salah besar. Nah, ini nggak nyambung. Suatu pendidikan dapat dikatakan berhasil. Di sini sudah harusnya ini dulu baru ini. Nah, apakah anak yang menempuh pendidikan terlihat lebih atau tidak dapat menjadi tolak ukur suatu keberhasilan pendidikan itu sendiri. Nah, udah nggak nyambung lagi, ya. Jadi dia mengulang. Meski sudah diatur, ini ada di sini. Pendidikan diatur. Meski sudah diatur, jadi kata kuncinya pada diatur. Itu ya. Nanti kalau mengerjakan soal cari-cari kata kuncinya seperti itu supaya yakin. Perbaikan kalimat yang tercetak miring. Jika seseorang rajin sekali mengonsumsi vitamin C, maka ia akan mempunyai kekebalan tubuh yang kuat maksimal sehingga jarang sakit. Nah, kuat maksimal ini, kuat maksimal, ya.
Jika seseorang rajin sekali mengonsumsi vitamin C, maka ia akan mempunyai kekebalan tubuh yang kuat maksimal. Jadi kuat maksimalnya tuh yang lebay gitu ya. Nah, jika seseorang mengonsumsi vitamin C, ia akan mempunyai kekebalan tubuh yang kuat sehingga jarang sakit. Nah, gitu. Jadi kuat maksimal. Ini mudah sekali ya. Anunya ini soalnya ini. Biasanya tuh nak bolak-balik itu kamu harus meneliti sekali biasanya. Tapi ini dibuat rendah banget. Nah, bubur Manado. Cara membuat bubur Manado. Ini teks prosedur. Sebelum bahan apa? Ingat nggak strukturnya? Sebelum bahan Tujuan. tujuan. Iya, oke. Nah, nih. Ini saya pun kemarin nggak setuju sebenarnya. Bubur Manado merupakan menu super sehat dan kaya serat. Penambahan singkong dan ubi ungu selain untuk memperkaya warna dan gizinya juga membuat tekstur bubur itu lebih pulen. Itu seharusnya setelah kita selesai ya. Setelah apa namanya? Setelah mendapatkan hasil, baru ini pernyataan ini ada. Kemarin sudah saya sampaikan itu tapi tidak mau orang yang buat soalnya. Nah, katanya nggak apa-apa, Bu. Oke. Ya. Harusnya di sini kan tujuan ya. Nah, harusnya bubur Manado merupakan menu sarapan super sehat dan kaya serat. Nah, baru kita tujuannya. Makan bubur Manado atau bubur Manado ini bisa mengatasi atau bisa menjadi solusi untuk yang kesulitan makan makanan berserat. Nah, kan gitu harusnya ya. Itu tujuannya. Tapi jawabannya dia mintanya A. Oke, gak apa-apa. Kita anggap aja. Yang diminta yang ini. Ya, pembuka. Kalau saya ininya harusnya ini di akhir setelah hasil. Simpulan gitu ya. Di hasil lah, bisa juga di hasil. Oke, nomor 31. Kalimat yang tepat untuk mengisi bagian rumpang kalimat saja ya. Ini. Oke, pada usia yang telah mencapai 1/4 abad, tantangan yang dihadapi semakin kompleks. Tambah S ya. Kompleks itu artinya beraneka ragam atau macam-macam atau banyak gitu ya. Antonim. Kata tercetak miring mana? Melonjak. Menurun, sudah tahu ya. Gampang, empil. Kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung. Ada apa, Nek? Sepertinya kelihatan bingung. Apa ada yang bisa saya bantu? Tanya Pak Ali. Nah, Pak Ali bertanya ini. Oke, gampang. Jawabannya itu hanya bisa A atau D. Pak Ali bertanya apakah nenek yang ditemuinya kehilangan. Tidak mungkin, sudah kan? Oke, ini. Yang ini kita lihat di sini. Ini tadinya nak, kamu ini tinggal nyocokin ke atas ya. Dan yang paling cocok adalah ini. Ya, ini tinggal nyocokin aja ke atas. Ya, ini tadinya lebih dari ini loh nak. Panjang satu jawabannya tuh tiga. Jadi ini satu lagi ke bawah. Tapi kemarin saya bilang kalau kayak gitu ya bukan soal mudah namanya. Saya bilang soal susit karena harus membaca satu-satu. Nah ini free hadiah tanpa undian. Ini free hadiah tanpa undian. DP murah. Tinggal nyocokin ke sana ya. Tinggal liatin aja ke sana. Nah sudah. Itu aja kalau ini mengenai iklan. Sekarang yang ini. Poster yang sesuai. Motivasi pentingnya menjaga kesehatan di tengah pandemi mengingatkan kita akan pentingnya kesehatan. Nah, saat ini bagi kebanyakan orang kesehatan menjadi prioritas di tengah pandemi, masih terus kesehatan menjadi hal berharga. Banyak orang terpapar karena bahkan harus berjuang. Kita tidak boleh lengah. Nah, ini kata kuncinya. Ini. Kata kuncinya untuk jawaban ini adalah ini. Ya. Makanya ini jawabannya adalah alfa. Ya. Karena kalau ini vaksin, kalau ini nggak tahu apa, ini virus mencegah dengan vaksin ini
suntik vaksin ini Omikron baru, varian baru. Nah, ini yang ada tadi kata kuncinya, kita tidak boleh lengah dan menjaga kesehatan dan menjalankan prokes, terutama agar tidak mudah terpapar virus corona dan menulari orang lain ini. Penularan masih tinggi, tetap disiplin prokes. Nah, seperti itu ya. Ini kata baku. Kata baku yaitu gampang ya. Ijazah. Oke. Kata tidak baku? Ada yang nggak tahu nih ya? Ekspor. Ini harusnya bagaimana penulisan ekspor? Nih. Ekspor. Nggak usah pakai T. Ya. Kalau ini? Kualitas? Pakai U. Ya. Jadi kualitas ya. Gitu. Nomor 38. Kata yang semakna. Semakna artinya sinonim. Ya. Sorry. Ini. Semakna yaitu berperang, bertempur. Ini kalau sampai nggak bisa itu aduh kebangetan banget ya. Oke. Konjungsi. Konjungsinya yaitu keputusan ini merupakan. Merupakan ini sama dengan apa? Adalah. Sorry. Ya, jadi adalah atau merupakan itu sama. Ya. Jadi adalah merupakan, makanya itu tidak efektif ya. Oke. Istilah komunikan. Nah, komunikan itu apa artinya? Seorang komunikan harus bisa menyampaikan pesan secara baik, benar, dan jelas. Komunikator itu orang, komunikasi itu pekerjaannya, berkomunikasi itu melakukan komunikasi. Komunikasikan itu artinya perintah ya. Perintah untuk mengomunikasikan. Oke, aduh sudah 422. Nggak terasa. Kita langsung aja ya. 42 ini. Menjadi gubernur merupakan pengabdian tanah kelahiran, menjadi nama jabatan diikuti nama orang. Ini. Kalau nggak ada nama orangnya, tidak boleh ditulis huruf besar ya. Jadi menjadi gubernur harus huruf kecil. Oke, nomor 43. Perbaikan tanda baca yang tepat kalimat tersebut adalah tanda bacanya kita sebaiknya selalu menjaga prokes dengan selalu membawa masker, hand sanitizer dan mana ini? Kita sebaiknya selalu menjaga prokes dengan selalu membawa masker, hand sanitizer dan tisu basah selama pandemi. Ini sudah benar. Oh, tanda baca titiknya yang belum ada ya. Nah, itu titiknya yang belum ada, berarti jawabannya ini. Yang lainnya tanda seru, tanda koma. Oke, siapa yang mendapat nilai 100, Pak? Nah, siapa yang mendapat ini? Gampang. Harusnya ini pertanyaan. Ya. Salahnya itu ini harusnya tanda tanya. Oke. Oke, nomor 45. Kesalahan penggunaan tanda baca ada di ini. Ya. Karena ini bukan anak kalimat, sehingga tidak perlu tanda koma. Ini induk kalimat. Ini induk kalimat. Kalau induk kalimat mendahului anak kalimat, maka tidak perlu koma. Ya. Kemudian dia membaca dengan khusyuk, yaitu tanda titik. Gampang inilah. Penggunaan tanda baca, nah ini. Penggunaan tanda baca ini jawabannya adalah ini. Karena ini bukan kalimat perintah dan ini bukan anak kalimat. Ya. Bukan anak kalimat sehingga tidak butuh tanda koma. 47. Pak Heru dan mondar-mandir. Penulisan nama orang huruf kapital, mondar-mandir ini karena kata ulang, maka harus diberi tanda hubung di sini. Ya. Nah, sebaiknya besok menggunakan masker medis ya. Nah, ini. Kalau ada kata sapaan, harus di koma. Ya. Kemudian kalau ada seruan, harus di koma. Maka jawabannya adalah yang ini. Ya.
Dan yang terakhir, penulisan kata kunci Inggris. Oh, sudah nih. Huruf kecil karena dia bukan apa? Bukan nama, Jenis. ya, bukan nama apa? Bukan asal ya, tapi itu nama jenis. Oke. Try. Kita selesai. Mudah-mudahan yang kita bahas cepat-cepat ini tadi karena gampang sih sebenarnya ya. Sebenarnya. Oke. Ini 25 hadir semua ya. Oke, saya lihat dulu. Oke. Baik, seperti itu yang bisa kita mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa kalian pahami dan bisa bermanfaat untuk kalian. Nanti akan kita bahas lagi di kelas bagian-bagian yang hari ini kalian tidak terlalu jelas gitu ya. Nanti saya akan carikan soal yang lain dan kalian kerjakan. Baik, saya akhiri pertemuan tampil kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.